Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang bisa buka kamera, silahkan kameranya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hari ini kita mengikuti perkuliahan studi Islam dengan tema aspek pendidikan dalam Islam. Saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Kita mulai dari bagaimana Islam memberikan perhatian terhadap pendidikan. Jadi dalam Islam itu pendidikan adalah hal yang utama ya. Bahkan kita tahu bahwa ajaran agama Islam itu mengajarkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berpendidikan dibanding orang-orang yang tidak berpendidikan. Jadi Islam ini sangat mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan mendorong pemeluknya agar mencari ilmu pengetahuan kapan saja, dimanapun, tidak hanya di sekolah formal, tapi di dalam kehidupan keseharian kita, di lingkungan kita juga kita bisa belajar gitu ya. Nah, sikap positif umat Islam terhadap ilmu pengetahuan ini diilhami dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi bedanya pendidikan Islam dengan pendidikan umum karena sumber kita adalah sesuai dengan sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian pendidikan, pendidikan Islam ini adalah studi tentang proses kependidikan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Al-Quran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendidikan Islam merupakan upaya yang terencana untuk menyiapkan manusia dalam mengenal, memahami, menghayati, dan mempercayai ajaran agama Islam, disertai dengan tuntutan menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian tujuan yang lain adalah sebagaimana tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi dalam Islam itu kita diminta untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan untuk mempersiapkan kehidupan ukhrawi. Nah, Al-Ghazali ini merumuskan tujuan pendidikan Islam dalam dua hal, yaitu membentuk insan yang purna, yang mendekatkan diri kepada Allah, menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi ini senada dengan surat Az-Zariyat dengan surat Ali Imran. Nah, menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi kita di Islam itu mengajarkan keseimbangan, tidak hanya mengejar kehidupan duniawi saja, tetapi kita juga harus mempersiapkan untuk kehidupan akhirat kita. Nah, tujuan pendidikan Islam ini dikelompokkan menjadi tiga hal. Yang pertama adalah at-tarbiyah al-jismiyah, jadi pendidikan jasmani, usaha yang menumbuhkan, menguatkan, memelihara jasmani dengan baik. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Itu dengan menjaga kesehatan jasmani, maka kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan baik. Nah, kemudian dengan pendidikan akal atau at-tarbiyah al-aqliyah. Ini peningkatan pemikiran akal dan latihan secara teratur sehingga kita bisa berpikir dengan benar. Kemudian pendidikan intelektual ini bisa memperbaiki pemikiran tentang beragam pengaruh dan realitas secara tepat dan benar. Jadi ketika kita menghadapi suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, kita tidak serta-merta menghakimi atau menyalahkan atau membenarkan gitu ya, tetapi dengan akal kita bisa berpikir gitu apakah itu betul atau salah gitu ya, dan kita tidak mudah untuk melakukan taklid buta terhadap suatu pendapat atau terhadap suatu ajaran. Kemudian dengan pendidikan akhlak atau at-tarbiyah al-khuluqiyah, ini adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang menghasilkan orang-orang yang bermoral, berjiwa bersih, kemudian mempunyai cita-cita yang benar, berakhlak yang tinggi, kemudian mengetahui kewajiban dan pelaksanaan, menghormati hak-hak manusia, kemudian bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, memilih fadilah karena cinta fadilah, menghindari perbuatan tercela,
dan mengingat Tuhan di setiap melakukan pekerjaan. Jadi ini tujuan dari pendidikan Islam. Kemudian kalau kita bicara tentang sejarah pendidikan Islam, ini tidak lepas dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Islam itu diturunkan di masa Nabi Muhammad, maka biasanya pembahasan tentang sejarah Islam itu dimulai dari masa Nabi Muhammad. Nah, kalau di masa Nabi Muhammad itu dibagi menjadi 2 periode, yaitu pendidikan pada periode Mekah dan pendidikan pada periode Madinah, karena Rasulullah waktu itu melakukan hijrah ke Madinah. Nah, apa sih bedanya antara pendidikan di Mekah dan Madinah? Kita akan menyimak satu-satu. Jadi tujuan pendidikan di Mekah ini membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, karena kita tahu bahwa sebelum datangnya Islam di Mekah itu orang-orang Arab Mekah itu terkenal dengan jahiliyah dalam perbuatannya. Jadi akhlaknya itu sangat tidak bermoral gitu ya. Di antaranya misalnya anak-anak perempuan itu dibunuh karena kalau mendapatkan anak perempuan itu dianggap suatu aib gitu ya. Jadi bayi-bayi perempuan yang baru lahir itu dibunuh. Kemudian terbiasa berzina, minum khamr, bermabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Sehingga, dan satu lagi ya, tadi mereka itu menyembah berhala. Banyak berhala yang mereka sembah. Nah, ketika di Mekah, jadi yang dididik oleh Rasulullah adalah bagaimana mereka itu bisa berakhlak, kemudian bagaimana mereka bisa beriman yang tadinya kepada banyak berhala, menjadi beriman kepada Allah yang Esa. Kemudian tujuan ini sejalan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, kemudian mengeluarkan manusia dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang, mengubah mental jahiliyah menjadi mental yang cerdas, dan mempersatukan manusia dari berbagai perpecahan dan peperangan. Kemudian kurikulum pendidikan Islam di Mekah, ini materinya berkaitan dengan akidah, akhlak, dalam arti yang luas ya. Akidah ini bisa mengubah keyakinan dan pola pikir masyarakat yang tadinya mereka itu banyak mempertuhankan berhala gitu ya, kemudian macam-macam. Kadang mereka melihat matahari, mereka menyembah matahari karena dianggap matahari itu punya sinar yang terang, kemudian bisa menumbuhkan tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka melihat sesuatu yang dianggap punya kekuatan, mereka menyembah benda-benda tersebut gitu ya. Nah, inilah yang dirubah oleh Rasulullah, merubah akidah yang dianut oleh masyarakat Mekah pada saat itu, dari yang mempertuhankan banyak Tuhan gitu ya, menjadi hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan dan jauh dari sifat-sifat kekurangan, karena sebagai pencipta dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu semuanya adalah untuk kepentingan manusia belaka. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan di Mekah, jadi pada saat itu jangan dibayangkan pendidikan itu seperti sekolah-sekolah di masa sekarang gitu ya. Jadi pendidikannya itu dilangsungkan di rumah. Jadi di rumah itu adalah tempat pendidikan awal ketika Rasulullah yang awalnya misalnya dengan sembunyi-sembunyi mengajarkan dakwah Islam, mengajarkan ketauhidan, itu di rumah dulu gitu ya. Kemudian beliau juga menggunakan rumah Arkam, namanya Arkam bin Abi al-Arkam as-Safa. Jadi di situ adalah tempat pertemuan dan pengajaran kepada para sahabatnya. Kemudian pada masa itu bilangan kaum muslimin yang hadir ini masih sedikit ya. Dimulai misalnya dari, kalau di keluarga beliau ya istrinya yaitu Siti Hadijah, kemudian sahabat-sahabat terdekat ya. Nah, setelah itu mulai bertambah dan akhirnya menjadi 38 orang. Ini latar belakangnya itu dari bangsawan Quraisy, dari pedagang, dan beberapa dari hamba sahaya. Nah, kemudian di Mekah juga Rasulullah ini melakukan kegiatan dakwah belajar mengajarnya itu di sekitar Masjidil Haram, di Aqabah, dan dalam berbagai kesempatan lainnya. Jadi memanfaatkan momen misalnya ada pertemuan dengan masyarakat Arab, beliau menyampaikan tentang dakwah Islamnya atau ajaran-ajaran ketauhidannya. Kemudian yang periode kedua adalah pendidikan di Madinah. Mohon maaf ini kepencet. Nah, pendidikan di Madinah, kita tahu Madinah ini adalah sebuah kota
yang merupakan salah satu wilayah kekuasaan Arab Saudi ya di masa sekarang. Madinah ini adalah kota suci kedua umat Islam. Bahkan pada masa Nabi Muhammad dan masa sahabat Khulafaur Rasyidin, kota Madinah ini adalah pusat dakwah, pusat pemerintahan, dan juga pusat pengajaran. Jadi di kota Madinah ini dakwah Islam, agama Islam ini menyebar ke seluruh semenanjung Arab dan sampai ke seluruh dunia. Jadi pusat pemerintahannya saat itu di Madinah. Kemudian bagaimana kurikulum pendidikan di Madinah? Jadi di Madinah ini kurikulumnya ini berisi materi pengajaran yang berkaitan dengan akidah akhlak, kemudian juga persaudaraan di antara sesama muslim, pendidikan kesejahteraan sosial, kemudian pendidikan untuk anak-anak, pendidikan tauhid, pendidikan sholat, adab dan sopan santun, kepribadian, dan terutama pendidikan pertahanan keamanan. Karena waktu itu di Madinah ini kan mereka sudah berbentuk negara ya, kemudian juga sudah mulai ada berhubungan dengan negara-negara lain. Kemudian lembaga pendidikan di Madinah ini yang dikenal ada 3 kurang lebih ya. Yang pertama tentu saja masjid. Jadi masjid ini sejak zaman Rasulullah itu merupakan pusat semua kegiatan. Baik itu kegiatan terutama kegiatan ibadah, setelah itu kegiatan pendidikan Islam, kegiatan dakwah, dan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umat biasanya juga di masjid. Ini jadi sejak zaman Rasulullah sampai sekarang juga kan masih berfungsi sebagai lembaga pendidikan ya. Kalau di masjid-masjid sekitar kita mungkin ada TPA gitu ya kalau untuk anak-anak, taman pendidikan Al-Quran, ada juga misalnya kalau untuk ibu-ibunya ada majelis taklim. Nah, itu kan bagian dari pembelajaran untuk pendidikan Islam. Nah, di Masjid Quba itu merupakan masjid pertama yang dijadikan Rasulullah sebagai salah satu institusi pendidikan. Kemudian yang kedua kita mengenal adanya sufah. Jadi as-sufah ini adalah bangunan yang tersambung dengan masjid. Jadi sufah ini adalah sebuah sekolah ya, bisa disamakan dengan sekolah karena kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara teratur, sudah ada jadwalnya dan ada sistemnya gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau di masjid kalian mungkin kalau ke masjid-masjid besar itu ya, contoh kalau di Jakarta yang paling besar itu di Masjid Istiqlal, misalnya di lantai 2-nya itu ada tempat ibadah, terus di lantai bawahnya itu dia ada kantor-kantor misalnya ada lembaga dakwah, ada misalnya organisasi perempuan, ada macam-macam gitu ya. Jadi itu ada juga sekolah ya. Waktu itu saya lihat ada sekolah, ada madrasah mulai dari SD kalau nggak salah, dari TK, SD, SMP dan lain sebagainya. Jadi, nah ini sudah dikenalkan juga sejak zaman Rasulullah ini. Jadi ada bangunan yang bersambung dengan masjid gitu. Kemudian ada kutab. Nah, kutab ini diajarkan keterampilan membaca, keterampilan menulis, gitu ya. Biasanya dilakukan oleh guru-guru yang secara sukarela. Jadi gurunya tidak digaji saat itu ya. Jadi mereka betul-betul mengajar karena Allah. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah ketika setelah berperang itu kan biasanya kalau lawan itu kalah menjadi tawanan perang ya. Nah, ini contoh kasus waktu perang Badar. Nah, ini Rasulullah memerintahkan kepada tawanan itu ditanya siapa yang bisa siapa yang bisa membaca dan menulis gitu. Terus kalau dia bisa membaca dan menulis maka dia harus mengajarkan 10 orang anak muslim sebagai syarat membebaskan diri dari tawanan. Jadi nggak seperti sekarang ya kalau kalian suka nonton film itu kan misalnya ada tahanan, biasanya film-film barat tuh ada tahanan dia bisa dibebaskan dengan tebusan gitu. Dengan tebusan sekian dolar dia bisa bebas. Nah, kalau zaman Rasulullah, dia boleh dilepaskan dengan syarat itu dia sudah bisa mengajarkan dan memintarkan 10 orang anak-anak muslim gitu ya. Nah, lama-lama kan tambah pintar gitu ya, muslim-muslim ini jadi pintar gitu. Jadi barternya dengan pengajaran. Nah, sekarang kita ke Indonesia. Jadi kalau kalian pernah belajar sejarah Islamisasi di Indonesia, salah satu saluran masuknya Islam di Indonesia adalah melalui jaluran pendidikan ya. Yang utama, yang pertama melalui saluran perdagangan. Jadi para saudagar dari Gujarat, dari India, dari Arab, dari Portugis dan dari mana-mana itu, bahkan dari Cina juga ada ya kalau menurut teori sejarah itu
pertama melalui jalur perdagangan, kedua melalui jalur pendidikan, kemudian ketiga ada jaluran kesenian, ada tasawuf, pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang tasawuf, kemudian ada juga pernikahan. Nah, kita membahas masalah pendidikan. Jadi setelah masyarakat Indonesia yang biasanya di pesisir pantai ya, karena para saudagar itu kan berlabuh untuk jangka waktu tertentu ya. Biasanya kan kalau pelayar itu melihat musim ada angin gitu ya, musim angin misalnya anginnya bertiup kemana gitu, atau angin lautnya seperti apa gitu. Itu mempengaruhi pelayaran. Karena kalau perhitungannya tidak tepat, nanti mereka bisa terkena badai, bisa ya perjalanan di lautnya lebih lama, lebih tidak enak gitu ya. Makanya mereka menunggu angin lautnya itu pas untuk berlayar gitu. Nah, dalam masa penantiannya itu, setelah mereka berhasil mengislamkan masyarakat Indonesia, tentu saja yang dilakukan adalah pendidikan Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Tauhid, keesaan Allah gitu ya. Nah, ini melalui jalur pendidikan Islam. Nah, saat itu belum ditemukan adanya lembaga pendidikan yang formal ya di Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang eksis sejak awal di Indonesia gitu ya. Misalnya melalui biasanya itu ada berbentuk halakoh gitu ya. Jadi misalnya ada ustadz, kemudian dikelilingi oleh siswanya atau santrinya, mereka belajar gitu ya, belajar satu kitab tertentu. Nah, setelah selesai satu kitab, baru belajar kitab yang lain. Nah, lama-kelamaan akhirnya karena siswanya ini tidak hanya berasal dari di sekeliling situ saja, tetapi ada yang dari luar kota, misalnya tadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu membutuhkan satu tempat untuk tinggal si santri itu, atau pondokan, kalau disebut itu pondokan. Nah, pondokan inilah yang akhirnya menjadi disebut sebagai pondok pesantren gitu ya. Nah, biasanya waktu awal-awal itu adalah pondok pesantren salafi. Pondok pesantren salafi itu ya itu tadi mengkaji kitab-kitab kuning, belajar agama gitu ya, belajar ketauhidan, Quran hadis, fikih dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau di Jawa itu dikenalnya misalnya pesantren, tapi di Sumatera juga ada. Misalnya ada Munasa, ada Rangkang, ada Surau gitu ya. Nah, ini juga merupakan salah satu cikal bakal pesantren-pesantren besar yang ada di Indonesia. Kemudian Indonesia ini kan sempat dijajah banyak oleh penjajah, diantaranya misalnya Belanda dan Jepang. Yang paling lama adalah Belanda, sekitar 350 tahun. Nah, waktu itu Belanda membawa sistem pendidikan mereka ke Indonesia untuk tempat belajar anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia yang orang tuanya itu jadi pegawai di kantor-kantor Belanda gitu, atau misalnya ada yang bapaknya jadi adipati, atau pokoknya hanya kalangan tertentu lah gitu. Artinya kalau dia bukan golongan bangsawan, hanya rakyat jelata, itu mereka tidak bisa mendapat pendidikan di sekolah Belanda tadi gitu ya. Nah, sehingga mereka ini ya anak-anak Indonesia ini banyak belajar di pesantren. Nah, kemudian tetapi Belanda ini juga tidak mau gitu ya lembaga pendidikan ini eksis ya, pendidikan Islam, sehingga banyak didesak. Jadi di kota-kota itu hanya ada lembaga sekolah-sekolah Belanda, tetapi yang namanya pesantren-pesantren atau pendidikan Islam itu biasanya banyak menepi ke desa-desa. Bahkan sampai sekarang juga kalau kalian lihat pesantren-pesantren besar itu sebagian itu adanya di masuk gitu, tidak di tengah kota gitu, tapi mulai ada juga yang di kota, tapi jarang gitu ya. Sebagian besar itu adanya misalnya kalau dari jalan raya itu mereka masuk. Contoh kalau di daerah Al-Kolam, dia bukan di jalan besar, tapi dia masih masuk lagi gitu ya, masuk ngelewatin perkampungan. Dan beberapa pesantren lain juga di Pulau Jawa sebagian seperti itu. Nah, kalau pendidikan umum ya tadi yang dikembangkan oleh Belanda ini biasanya di kota-kota besar gitu ya. Dan mereka ini sudah punya sistem dan kurikulum pendidikan yang teratur. Nah, kalau kita kenal ya lembaga pendidikan
formal pertama di Indonesia, tadi pesantren gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pondok pesantren itu muncul pertama kali pada saat Islamisasi ke Indonesia tadi, yang dibawa oleh pedagang Arab, India, Gujarat ya. Kemudian lembaga masjid dan langgar. Langgar ini kalau kita katakan itu musola gitu ya. Hampir sama lah, surau juga begitu ya. Jadi ya surau juga kalau kita lihat itu sebetulnya sama juga ya. Jadi beda istilah aja, surau, langgar, musola gitu. Jadi tempat ibadah yang lebih kecil gitu. Kalau masjid kan biasanya masjid untuk lebih banyak jamaah gitu ya. Nah, jadi surau itu adalah tempat atau rumah bagi umat muslim, biasanya digunakan untuk ritual peribadahan seperti misalnya sholat dan mengaji gitu ya. Nah, kemudian kita mengenal beberapa tokoh pendidikan Islam di Indonesia, banyak sebetulnya ya, tapi saya hanya mencontohkan 2 yang banyak penganutnya, banyak pengikutnya. Misalnya Ki Haji Hashim Asy'ari, ini NU. Jadi beliau ini menentukan arah pendidikan di tanah air. Jadi sebuah pendidikan yang berbasis keislaman tetapi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau menjadi ikon tersendiri bagi Muhammadiyah sebagai perintis sistem pendidikan integralistik. Jadi kalau kita lihat, biasanya kalau NU itu punyanya pesantren-pesantren gitu ya, kalau Muhammadiyah itu banyaknya lembaga pendidikan umum ya. Jadi mereka lebih modern lah gitu. Contoh mereka udah punya kedokteran, kampus kedokteran dan lain sebagainya. Jadi mengikuti perkembangan pendidikan di Indonesia. Makanya kalau kita lihat kiai-kiai itu kan biasanya yang disebut kiai adalah yang punya pesantren gitu ya. Jadi kalau mau banyak kiai biasanya kiainya itu dari kalangan NU. Oke, kita lanjut kepada lembaga pendidikan ya. Di Indonesia saat ini dikenal ada lembaga formal. Jadi lembaga pendidikan formal ini dia resmi. Ini yang pendidikan Islam ya. Madrasah Ibtidaiyah ini setingkat SD, Madrasah Sanawiyah ini SMP, dan Madrasah Aliyah ini SMA. Kemudian ada lembaga informal, misalnya tempat kursus, TPA, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Mungkin termasuk majelis taklim juga ini termasuk yang lembaga informal ya. Kemudian ada lembaga non formal. Nah, ini biasanya lembaga yang ada di sekitar lingkungan keluarga. Nah, kenapa keluarga disebut sebagai lembaga pendidikan Islam? Nah, karena orang tua itu punya kewajiban utama dalam mendidik anaknya ya. Bahkan dikatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi semakin berpendidikan ibu, maka insya Allah semakin baik pendidikan untuk anak-anaknya. Kemudian, nah di sini perintah dari agama dan perintah dari Allah serta Rasulullah ini adalah untuk mendidik anak. Kemudian merealisasikan ketentraman dan kesejahteraan jiwa keluarga. Kemudian memberikan rasa cinta kepada anak-anak melalui pendidikan. Jadi kalau dilihat saja kalau keluarganya baik gitu ya, dari keluarga yang baik-baik, harmonis gitu, maka anak-anak yang tumbuh juga anak-anak yang baik. Tapi kalau anak-anak yang tumbuh di kalangan keluarga yang broken gitu ya, jadi semua berawal dari keluarga. Kemudian ada masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Nah, masjid ini adalah tempat untuk melakukan ibadah ya, tetapi juga masjid merupakan sentral kebudayaan Islam, pusat organisasi kemasyarakatan, pendidikan, pemukiman, bahkan tempat ibadah dan iktikaf. Kemudian pondok pesantren. Pondok pesantren ini dia akan membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, kemudian bisa jadi mubalik dalam masyarakat sekitar gitu ya, menjadi orang alim. Nah, ini karena di pesantren ini dia
bisa dikatakan dididik selama 24 jam. Jadi bukan hanya di kelas, tetapi juga kultur pesantren itu membentuk karakter peserta didik menjadi lebih Islami. Kemudian, apa saja sih aspek-aspek pendidikan Islam? Jadi pendidikan Islam itu tentu saja merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam surat Al-Alaq mengajarkan bagaimana pembinaan sikap atau mental kepada para peserta didik. Jadi ada 3. Yang pertama adalah aspek pendidikan tauhid, kemudian pendidikan akhlak, dan pendidikan akal. Kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Ini tadi aspek pendidikan akidah. Jadi pendidikan akidah ini ajarannya adalah tidak menyekutukan Allah, mensyukuri segala nikmat, kemudian pengetahuan akan eksistensi Allah, sehingga melahirkan keyakinan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, semua akan kembali kepadanya, dan segala sesuatu itu adalah berada dalam urusan Allah. Jadi maksudnya, misalnya ketika kita menghadapi satu musibah, atau misalnya ada keluarga yang sakit, atau misalnya kita mengalami hal yang di luar kehendak kita atau di luar rencana kita, gitu ya, kita merasa perencanaan kita sudah matang, gitu ya, tetapi ternyata itu bukan takdir kita untuk mendapatkan yang kita inginkan, gitu ya, atau misalnya kita mendapatkan musibah yang tidak terduga dan lain sebagainya. Nah, itu yakinlah bahwa segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah. Meskipun kita sakit, ya itu memang adalah kehendak Allah. Atau misalnya terjadi musibah apa gitu ya, nauzubillah menjalik, ya itu adalah kehendak Allah. Tidak akan terjadi segala sesuatu di dunia ini tanpa seizin Allah gitu. Jadi ketika kita mengalami satu permasalahan, ketika kita mengalami suatu musibah, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya, padahal kita merasa sudah berusaha, ya udah kita berserah diri kepada Allah gitu ya. Yang penting kita sudah melakukan upaya terbaik kita, kemudian kita serahkan kepada Allah, kita berdoa. Barangkali memang kan manusia ini punya pengetahuan yang terbatas gitu ya. Baik menurut kita, hebat menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut Allah. Jadi begitu. Nah, jadi semua perkataan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku kita senantiasa akan terpusat kepada keyakinan kepada Allah tersebut gitu ya. Jadi jangan juga terlalu menyalahkan diri sendiri juga tidak boleh gitu. Kita kecewa misalnya boleh, tapi jangan berlarut-larut, jangan lama-lama, segera move on. Ketika kita menghadapi satu permasalahan, semua manusia itu pasti menghadapi masalah. Tidak ada manusia yang bebas dari masalah gitu ya. Di semua tingkatan kita itu ada masalahnya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi ketika kita berhasil melewati satu masalah, maka kita akan naik kelas. Naik kelas menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi umat yang lebih bertakwa gitu ya. Jadi segala sesuatu ambil positifnya, ambil hikmahnya gitu. Bahkan pandemi COVID ini juga merupakan kehendak Allah gitu ya, kalau kita kembalikan ke situ gitu. Ya kita serahkan semua kepada Allah. Mungkin ada hikmahnya misalnya yang terdekat, contoh kalau untuk ibu-ibu atau untuk kalian juga sama gitu ya, dengan adanya pandemi ini kita menjadi lebih dekat, hikmahnya ya, kita ambil hikmahnya, kita menjadi lebih dekat dengan keluarga kita, kalian lebih bisa berbakti kepada orang tua gitu kan, bisa lebih dekat kepada adik-adik, membantu adik-adik melaksanakan PJJ, lebih quality time dengan keluarga, kemudian lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Karena sedikit-sedikit cuci tangan. Sedikit-sedikit misalnya mandi. Kalau keluar dari rumah mandi. Terus kita lebih resik gitu ya, lebih bersih gitu ya dalam semua kegiatan kita gitu. Nah, itu hikmahnya. Jadi kemudian sempat misalnya ada kebijakan pemerintah di awal itu kan ada PSBB, ada kalau sekarang ini namanya PPKM ya, PPKM ada levelnya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, akhirnya dengan pembatasan-pembatasan itu kualitas
udara misalnya contoh di kota besar gitu ya, yang tadinya sibuk sekali ya, dengan adanya kebijakan PPKM ini kualitas udara lebih bagus lagi gitu ya, ada istirahatnya lah gitu. Jadi kemudian ada yang kalau ibu-ibu biasanya jadi lebih rajin untuk bertanam gitu kan. Nah, dengan rajin bertanam itu kan dia menambah pasokan oksigen, jadi lebih sehat gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kita ambil hikmahnya gitu ya. Jadi di setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Kemudian ibadah. Nah, aspek ibadah ini mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan Allah seperti sholat maupun yang berhubungan dengan sesama manusia gitu. Jadi ibadah itu tidak hanya, kan kita sudah pernah belajar ya ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh gitu ya. Jadi ada yang memang ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ada juga yang misalnya kita membantu sesama gitu ya, membantu orang yang membutuhkan, itu juga ibadah gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun kita lakukan yang terbaik gitu ya dalam rangka ibadah ini tadi. Kemudian akhlak. Nah, aspek pendidikan yang ketiga adalah akhlak ini ya. Karena pendidikan akhlak merupakan misi utama dari Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah sangat mengharapkan umatnya bisa menyempurnakan akhlaknya sesuai dengan keinginan Rasulullah. Jadi, kalau kita analogikan kepada kehidupan kita sekarang gitu ya, yang pintar itu banyak, tetapi pintar dan berakhlak itu yang kita cari gitu ya. Pemimpin itu yang pintar banyak, tapi pemimpin yang pintar dan berakhlakul karimah itulah yang kita cari gitu. Sehingga kalau pemimpinnya berakhlak baik, insya Allah tidak akan ada kasus korupsi misalnya ya, tidak ada kasus KKN yang dulu sempat ramai misalnya di daerah Banten, KKN, jadi di semua lini kehidupan di Banten itu misalnya semuanya kalau dihubung-hubungkan itu masih ada pengaruh kekuasaan dari pemimpin dan keluarga besarnya gitu kira-kira gitu. Tetapi kalau menurut saya KKN itu ada plus minusnya ya. Jadi kalau KKN-nya itu diberikan kepada orang yang memang dia ahlinya gitu ya, tidak apa-apa. Tetapi yang sangat disayangkan itu misalnya dia KKN tetapi dia tidak punya kapasitas gitu ya, tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas di bidang tersebut, sehingga ya seperti di dalam ajaran Islam kan, jika kita menyerahkan segala sesuatu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Contoh nih, yang lagi rame nih, yang pesawat Garuda mau dibangkrutkan gitu ya. Dulu sempat ada namanya direktur Garuda itu Emir Sattar, namanya kalau nggak salah Emir Sattar. Jadi beliau ini di masa kepemimpinannya itu kalau nggak salah sekitar tahun 2007-an ya, 2007-2008 sekitar itu. Nah, di masa kepemimpinannya si Garuda Indonesia ini sempat mengalami masa jaya, termasuk maskapai yang tingkat dunia gitu diakui gitu ya. Jadi profesionalismenya itu diakui, pelayanannya juga diakui oleh kan biasanya ada tim penilai gitu ya dari yang berhubungan dengan maskapai gitu. Nah, itu Garuda mencapai posisi yang sangat bagus dan diakui oleh dunia penerbangan gitu. Kemudian keuntungannya juga cukup bagus gitu kan. Nah, tetapi biasanya di antara politisi ini ada aja gitu ya persaingan yang tidak sehat. Wallahu alam benar atau tidak gitu ya, akhirnya si Emir Sattar ini diperkarakan lah gitu, dihukum gitu ya dengan alasan misalnya korupsi atau apa gitu. Padahal kalau yang saya lihat Garuda di masa Emir Sattar ini sempat mengalami masa kejayaannya. Nah, terus kemudian biasanya nih kalau setelah pilkada atau pemilu itu kan yang di posisi komisaris atau apa gitu ya, menduduki jabatan-jabatan itu semacam tim sukses lah gitu ya. Jadi yang punya kontribusi terhadap pemenangan si calon ini dikasih posisi-posisi itu gitu. Nah, kalau misalnya yang dikasih posisi itu adalah memang dia ahlinya sesuai dengan bidangnya, maka
lembaga yang dia pimpin itu akan maju, eksis gitu ya, semakin bagus gitu, semakin memberikan keuntungan untuk negara misalnya. Tetapi ketika misalnya pemberian jabatan itu hanya berdasarkan balas budi karena pernah jadi tim sukses, tapi tidak dilihat kapasitasnya, asal naruh di tempatnya gitu ya, ya itu tunggulah kehancurannya gitu. Dan itu ya itu contohnya gitu, contoh konkret gitu, sehingga misalnya sekarang bangkrut. Ya sangat disayangkan sekali gitu ya, padahal kita tahu dulu kalau naik Garuda itu kesannya apa ya, ya mewah banget gitu, bangga sekali gitu kita kalau bisa naik pesawat Garuda gitu. Dan sekarang sudah ini, kalau di berita-berita itu katanya mau dibangkrutkan gitu ya, diganti dengan maskapai lain gitu. Makanya sekarang sudah tidak ada lagi kalau untuk maskapai itu, istilahnya kebanggaan Indonesia itu ya sudah ini. Ya mungkin itu ya betul gitu apa yang diajarkan dalam Islam. Jika kita ini perlu diingat-ingat oleh kalian gitu ya. Siapa tahu nanti kalian ini kan calon pemimpin masa depan gitu ya. Ketika kalian berada di semua bidang kehidupan ya. Ketika kalian di puncak pimpinan, terserah apakah jadi politisi atau jadi akademisi atau jadi pengusaha dan lain sebagainya, boleh saja gitu ya, tetapi yaitu tempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya gitu. Karena yaitu kalau kita menempatkan orang tidak pada porsinya, misalnya dia ahlinya ahli kesehatan tapi ditaruh di pedagang gitu ya, di bagian marketing, ya nggak bisa gitu. Dia semua orang itu punya expertnya itu masing-masing. Jadi tempatkan seseorang itu pada expertnya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Insya Allah dia akan sukses di posisinya itu gitu. Jadi jangan karena merasa nggak enak, karena balas budi tadi gitu ya. Akhirnya kan taruhannya lebih besar lagi gitu. Itu contoh aja. Nah itu ya pembahasan kita pada siang hari ini tentang aspek pendidikan dalam Islam. Mudah-mudahan ini menjadi satu hasanah pengetahuan kita, jadi menambah kita untuk lebih semangat dalam belajar, semangat dalam menempuh pendidikan, tidak mudah lelah gitu ya, walaupun banyak tugas, walaupun merasa berat gitu ya, yakinlah apa yang kalian tempuh sekarang ini akan membawa hasil di kemudian hari gitu ya. Jadi jangan mudah berputus asa gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.